Seringkali seseorang memiliki keinginan untuk mulai melakukan perubahan dalam gaya hidupnya yang monoton. Kadang ada yang merencanakan mulai berolahraga supaya badannya lebih sehat, merencanakan membaca lebih banyak buku agar lebih berwawasan, lalu mengatakan inilah kebiasaan baru yang harus saya lakukan. Di hari pertama berjalan dengan baik, hari kedua pun begitu, tapi pada hari ketiga dan seterusnya belum tentu demikian. Hal ini disebabkan karena pada saat di awal ada dorongan motivasi yang kuat untuk mengerjakannya. Mungkin baru saja mendengarkan motivator atau telah menyaksikan sebuah film yang menginspirasi. Tetapi semakin lama kebiasaan baru itu tidak lagi membuat kita antusias. Di tahap inilah kita merasa jenuh melakukannya dan akhirnya mulai menunda. Yang harusnya besok jadinya minggu depan jadinya awal bulan dan seterusnya. Lambat laun kebiasaan baru itu pun mulai terlupakan. Tetapi mengapa hal ini terjadi? Mengapa begitu sulit untuk menindaklanjuti kebiasaan baru yang kita rencanakan? Salah satu alasannya karena menganggap kebiasaan itu sesuatu hal yang sulit. Pikiran akan secara alami menghindari setiap aktivitas yang membuatnya tidak nyaman. Kalau kamu melihat api, tentunya secara refleks kamu akan menghindar. Hal ini disebabkan karena pikiran merespon bahwa api adalah sebuah ancaman. Di beberapa keadaan, proses kerja otak pun sama. Saat kita memiliki motivasi yang tinggi, memang akan terasa lebih mudah untuk melakukannya. Belajar 2 jam tidak terasa melelahkan, karena memiliki motivasi awal yang sangat kuat. Saat dalam keadaan termotivasi, kita juga mudah memberikan ekspektasi atau harapan yang lebih tinggi pada diri kita sendiri. Misalnya, besok saya akan mulai membaca 1 buku per hari. Ini dalam keadaan termotivasi. Tapi yang perlu diperhatikan, motivasi seseorang tidak pernah stabil. Grafiknya menunjukkan pola yang tidak menentu, kadang naik dan lebih cenderung turun. Pada saat motivasi kamu dalam keadaan rendah dan mulai membayangkan kamu akan membaca 1 buku setiap hari, pikiran akan menanggapi ini adalah sebuah ancaman atau sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Jadi, daripada mengandalkan motivasi untuk mendorong kita melakukan sesuatu, lebih baik untuk fokus membuat kebiasaan baru secara konsisten. Kebiasaan akan memberikan pengaruh yang lebih besar daripada motivasi. Hal ini juga dibahas dalam buku The Power of Habits. Cara sederhana untuk membentuk suatu kebiasaan bisa dengan menggunakan metode 5 menit. Ketika harapan harianmu, misalnya membaca 1 buku per hari, berlari 100 meter setiap paginya, atau menyelesaikan 1 bab skripsi jika kamu seorang mahasiswa. Beberapa orang pada umumnya akan menghindari untuk memulainya karena terasa sangat sulit. Maksud dari metode 5 menit untuk menipu atau memanipulasi pikiranmu agar berpikir bahwa kebiasaan yang akan kamu lakukan itu bukanlah beban. Caranya dengan memecah target kebiasaan besar menjadi kebiasaan-kebiasaan kecil atau ke versi 5 menit. Jadi sasaran pencapaianmu bukanlah hasil akhir, tapi membentuk suatu kebiasaan. Daripada menargetkan 1 buku per hari, cukup gunakan waktu 5 menit dan baca buku 1 halaman saja. Setelah itu, kamu bisa berhenti. Tapi, ulangi kembali keesokan harinya selama rentang waktu 2 minggu. Mungkin kamu berpikir membaca 1 halaman tidak ada artinya, tapi yang perlu diperhatikan, sasaranmu bukan pada buku, tapi untuk membentuk kebiasaan. Umumnya jika sudah merasa nyaman, secara otomatis akan menambah waktu aktivitasmu. Dari 5 menit bisa naik jadi 30 menit, 1 jam, atau bahkan 3 jam. Daripada memikirkan untuk menerbitkan 1 buku, bisa diubah menjadi menulis 1 halaman per hari. Lari 100 meter setiap paginya diubah jadi bangun dan jalan-jalan di pagi hari. Dengan cara ini pikiran kita akan merespon apa yang kita lakukan adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Seiring waktu kamu tidak memerlukan motivasi lagi. Justru kamu akan merasa gelisah jika tidak melakukan kebiasaan itu. Semua hal itu terkesan sederhana dilakukan, tetapi sangatlah penting karena target itulah yang membuatmu memulai kebiasaan baru.